wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Hidayah dengan NIM 230513700402 dengan program studi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Makroekonomi Islam Ibu Oki Sania Rizky SEME. Di sini saya akan membahas mengenai solusi makroekonomi Islam untuk tantangan ekonomi modern dengan judul Strategi Mengurangi Pengangguran Melalui Konsep Ekonomi Islam. Pengangguran merupakan salah satu masalah ekonomi yang sangat krusial di banyak negara, termasuk Indonesia. Pengangguran terjadi ketika angka kerja yang aktif mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan keinginan mereka. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama yaitu tidak kesesuaian antara kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan pasar, rendahnya kualitas pendidikan, serta kurangnya kesempatan kerja yang tersedia. Selain itu, pengangguran juga dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Oleh karena itu, kita harus mencari solusi untuk mengurangi pengangguran menjadi penting dalam konteks pembangunan ekonomi berkelanjutan. Solusi yang ditawarkan yaitu ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda dan menangani masalah pengangguran dengan memanfaatkan prinsip-prinsip dasar syariah. Beberapa solusi yang ditawarkan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM. Dalam ekonomi Islam, investasi dalam pendidikan dan pelatihan adalah prioritas. Islam mengajarkan pentingnya ilmu pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, salah satu cara mengurangi pengangguran adalah dengan meningkatkan kualitas SDM melalui program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua yaitu kewirausahaan. Islam mendorong kewirausahaan sebagai cara untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui konsep mudharabah atau kemitraan dan musyarakah atau kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan prinsip keadilan bagi hasil yang adil. Kewirausahaan tidak hanya mengurangi pengangguran, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan distribusi kekayaan. Yang ketiga yaitu pemberdayaan sektor informal dan mikro. Ekonomi Islam mendukung sektor ekonomi yang lebih luas, termasuk sektor informal. Pemerintah dapat memberikan dukungan terhadap usaha mikro dan yang banyak menyerap tenaga kerja sehingga menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak. Yang keempat yaitu pengelolaan zakat, wakaf, dan infak. Ekonomi Islam memperkenalkan lembaga sosial seperti zakat, infak, dan wakaf sebagai instrumen untuk distribusi. Yang keempat adalah pengelolaan zakat, wakaf, dan infak. Ekonomi Islam memperkenalkan lembaga sosial seperti zakat, wakaf, dan infak sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Contohnya zakat, misalnya dapat digunakan untuk pelatihan kerja, bantuan modal untuk usaha kecil, atau menciptakan peluang kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu contoh nyata untuk mengurangi pengangguran di Indonesia, yaitu dengan penerapan zakat. Di Indonesia, zakat dapat digunakan untuk membiayai pelatihan kerja bagi pengangguran untuk mendirikan usaha kecil. Beberapa lembaga zakat di Indonesia seperti Basnas yang telah bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menyediakan pelatihan dan pemberian modal bagi pengusaha kecil. Yang kedua yaitu UMKM dan kewirausahaan syariah. Pemerintah Indonesia telah mendorong perkembangan UMKM melalui beberapa kebijakan, termasuk pembiayaan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah seperti Bank Syariah Indonesia memiliki program yang mendukung UMKM dalam membangun. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagaimana nilai-nilai Islam bisa memberikan solusi berkelanjutan dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Seperti yang kita tahu, di dalam ekonomi konvensional, kapitalisme dan pasar bebas seringkali mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan keadilan sosial. Sebaliknya,
Ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, berbagi, dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Keberlanjutan dalam ekonomi Islam menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dalam jangka waktu yang panjang, karena berfokus pada kesejahteraan umat secara keseluruhan, tidak hanya pada pencapaian keuntungan semata. Dengan prinsip seperti zakat, wakaf, dan infak bisa menciptakan keseimbangan sosial yang lebih baik dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, penerapan sistem zakat yang dikelola dengan baik oleh Basnas bisa mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Pengembangan usaha berbasis syariah yang mendukung kesejahteraan pekerja dan pengusaha kecil menunjukkan bagaimana ekonomi Islam menjadi alternatif yang lebih rendah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi strategi mengurangi pengangguran dalam konsep makroekonomi Islam. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.